Teman-temanku siya syuru solanasang lako mintu rapu masusa. La tabung ka la tabasa siya la tarandungan tu kadang napung may komita. Pelaku patunduan ta masambayan. Lante inan kamasusan o buang. Rampokan si sola keluarga umpen noloy komi. Rampokan o buang umpen noloan inde agangki. Hindi agad ka masusangki. Belang na tontong kikanasay. Kumuha tayo sengaan na to lakiranuan sa nga din na kamumanakan o pakatanakan si Solaminto o rapo masusalang teinan. Lante at tutotemo o puwang pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Allah. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Ebenezer sampai Heiser. Tapi sekalipun sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, tapi mungkin tidak semua dari kita benar-benar mau tahu seberapa besar maknanya bagi umat Israel pada waktu itu. Bagi umat Israel, apa ratu terjadi? Umpara susi keadaan atau Israel kena atu ya to sampai makanan itu Israel kumua rampoi tetena dibuang untuk duiki. Kalau kita perhatikan pembacaan kita, tentu sudah ada disinggung garis besar lahirnya pengakuan mengenai Ebenezer ini. Manedio may judulna tatiro misolanasang orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Maka kita sudah bisa menduga-duga kumua ona koto Israel susito belanna mangka untaloi to Filistin to nasirari. Dan itu salah satunya. Kuya mo bisa alasan nah bu itu pengakuan ya toh. Tapi adakah hal-hal lain yang tidak? Tentu ada yang juga menjadi alasan selain dari kemenangan mereka. Yang pertama bahwa tabut Tuhan yaitu petinna puang amatua yang berisi ke-10 hukum Taurat yang batu peringatan Ebenezer. Bagi bangsa Israel tabut perjanjian begitu berharga lenduk yang gaana. Tu tabut perjanjian lakoto Israel. Karena itu adalah simbol kehadiran Allah di bumi. Makanya ya kemali berperang nabatar tu tabut ya toh. Dengan harapan bahwa mereka akan menang melawan musuh karena Allah turut bersama dengan mereka. Sabana bawa Tuhan itu dirampas.
mereka meratap, mereka berkabung. Bahkan ia kita baca itu pasal-pasal sebelumnya, mate tu Imam Eli, ponarangi kumua mangka narampa atau Filistin itu telah dirampas oleh bangsa Filistin. Paling hebat, yang ipatalo dan tabut itu dirampas. Jadi tentu itu sesuatu yang sungguh mendukacitakan umat Israel. Tapi jelas dari pembacaan kita pada mataku oke lagi pajo tondokan itu tabut buat atau tabut tiap jaringan. Akhirnya dalam pembacaan kita bahwa tabut Tuhan itu dikembalikan ke Kiryat Yearim. Selama 20 tahun itu bangsa Israel belum benar-benar merasa merdeka dari tangan bangsa Filistin. Selama 20 tahun itu mereka tetap meratap karena tetap dikendalikan oleh bangsa Filistin. Akhirnya rampo lako Samuel teto Israel. Pas sambayangan pakan dika. Dan nau pa ana mamase puang lako kami nalendongan kami diomay teto Filistin. Lalu apa yang Samuel katakan? Nakuha Samuel lan ayak maapen taluna. Ya kelang tukutangan di penambi ng katoba lako puang. Lami tire tumintu rapang-rapang di podeata diomay kaleni. Susiduka ko tumintu asore te ulendokan komi. Diomay liman na to Filistin. Dan ayat 4 mengatakan, Natibe mito Israel tumintu Baal siya Astoret. Nalakuhan na puwang nali menumbah. Bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih adalah kata lain dari bertobat. Kata lain dari mengkatoba tuto Israel. Natampe tumintu kapenomban singa. Dan rupanya ini adalah syarat untuk benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya tidak bisa tongan dirasakan. Tuh kama ajorenan na puang. Kelang tuk lako teman-teman dari puang itu penempah. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah umat Israel bertobat dalam ayat 10. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Dan dengan peristiwa yang luar biasa itu, matang mandalan itu Samuel. Musti dan bisa peringatan teh. Anda mengkilala itu Israel. Kumuadan na pugau ibu ang matua tu. Kaya kita sedang diperhadapkan dengan jenazah orang-orang yang begitu kita kasihi dan yang pernah mengasihi kita. Menjadi bukti bahwa orang tua kekasih kita, almarhum Nek Tumanan, almarhumah Nebola, almarhumah Ibu Ida Padandi atau Mama Alina, pernah hidup di antara kita. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, terlebih menjadi berkat bagi keluarga. Lalu pertanyaan pentingnya yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita. Kalau Ebenezer berarti sampai di sini Tuhan menolong, maka apakah itu berarti bahwa pertolongan Tuhan sudah berakhir sampai di sini? Apakah itu berarti bahwa saat kita diperhadapkan dengan orang yang kematian dengan orang yang kita kasihi itu berarti bahwa tidak ada lagi pertolongan? Apakah itu berarti bahwa pertolongan Tuhan sudah cukup, sudah habis, sudah tidak ada lagi? Tentu tidaklah demikian. Sebagaimana Tuhan terus memelihara bangsa Israel, sebagaimana Tuhan telah melepaskan mereka dari penderitaan dan tekanan saat menghadapi musuh, maka demikianlah juga akan Ia buat bagi keluarga dan bagi kita semua. Kepergian orang-orang yang kita kasihi tidak akan pernah membuat cinta Tuhan habis. Hari ini kita boleh dirikan Ebenezer bahwa pertolongan Tuhan pun tetap nyata bagi
belana buang. Lalu kita percaya bahwa setelah ini masih ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang sedang menanti kita. Sedang menanti suami, sedang menanti anak cucu, sedang menanti segala apapun. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Mulai direncanakannya atau topemo di Pogau Utuma balik sampai pada penguburan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan bagi kita, terlebih bagi keluarga. Jadi kita hanya perlu bersiap-siap untuk terus membangun Ebenezer kita ke depan, bahwa Tuhan begitu baik. Apapun keadaan kita, kita akan tetap berkata Tuhan itu baik. Dan sekali lagi, duka atau kematian bukanlah tanda bahwa pertolongan Tuhan itu sudah habis, tetapi justru itu adalah kesempatan yang baru untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan dalam banyak bentuk yang lain. Dan Ada Pi. Sabar kok. Masih ada lagi. Wih, Rob. Jo odom to lampu sila odom laku. Oh iya. Ayah. Masuk di dalam, Bu. Hujan di bawah. Iya.
Ya hujan di situ, bagus kalau di sini. Udah bak, kami mikir masalah kan tiket dulu kajong dulu lah. Apalagi kita bos kue, hujan lah.